Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitriani akan menjelaskan tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang, sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses asosiatif ada 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, proses-proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terjadi atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak semua ada kehidupan bersama. Sesuatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhan itu. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dalam masyarakat atau lembaga sosial. Yang kedua, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Syarat-syarat lembaga sosial. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagian yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkat norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Fungsi dari lembaga keluarga yaitu fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. 2. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi dari lembaga agama. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Yang kedua,
mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang ketiga, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhnya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, dan memberi identitas bagi masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, mengembangkan bakat perorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Kedua, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Yang kelima, lembaga politik. Merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Fungsi lembaga politik. Pertama, memelihara ketertiban di dalam negara. Kedua, mengusahakan kesejahteraan umum.